Anda kembali di berita utama bersama saya Sri Gunawan. Perjalanan laut yang seharusnya menyenangkan berubah mencekam. Pagi hari yang tenang di atas kapal menjadi penuh teriakan. Kapal motor Mutiara Sentosa II rute Surabaya Makassar mengalami musibah di perairan utara Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur pada Minggu 2 Agustus lalu. Sejauh ini diduga kapal tidak memiliki sekoci atau perahu penyelamat yang digunakan dalam keadaan darurat. Sekitar jam 6 hingga jam 7 waktu Indonesia Barat, api mulai melalap KM Mutiara Sentosa II di perairan Madura. Kebakaran menimbulkan asap pekat yang muncul dengan cepat hingga menutupi seluruh badan kapal. Posisi kapal pun tampak miring. Penumpang merekam suasana di atas kapal KM Mutiara Sentosa II saat kebakaran terjadi. Kebakaran melanda salah satu bagian lambung kapal. Asap membumbung tinggi, para penumpang menjauh dari bagian kapal yang terbakar. Para penumpang terlihat telah mengenakan jaket penyelamat berkumpul di salah satu bagian geladak kapal untuk menanti proses evakuasi. Situasi berubah dengan cepat dari tenang menjadi penuh kepanikan karena kepulan asap semakin tebal. Menurut pengakuan penumpang, mereka diminta keluar oleh awak kapal mengarah ke dek depan. Mereka pun disuruh melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Diperkirakan ketinggian kapal dengan permukaan laut 10 meter. Penumpang menyebut tidak mendengar alarm tanda bahaya. Informasi kebakaran mereka dapati dari awak kapal. Pegang. Santai aja Pak, santai Pak. Rasa tenang. Alhamdulillah, udah. Alhamdulillah ya. Setelah melompat ke laut dan terombang-ambing berjam-jam, sejumlah penumpang ditemukan dan dibantu evakuasi ke kapal penyelamat. Di balik rasa syukur karena selamat, mereka menyimpan cerita mencekam mengenai awal mula petaka yang melanda kapal rute Surabaya Makassar itu. Petugas menenangkan korban yang terguncang. Pegang. Sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Bu, dikasih jaket pelampung nggak Bu? Dikasih. Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut Bu? 1 jam lebih. Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh Bu? Masih jauh Pak. Informasi kebakaran pertama kali diterima para kru kapal sekitar jam 6 pagi. Mereka diinfokan api berasal dari muatan kendaraan yang membawa bahan mudah terbakar. Awak kapal dan penumpang kemudian diminta menyelamatkan diri. Para ABK mengarahkan penumpang menuju bagian depan kapal sambil mengenakan jaket pelampung. Sekitar pukul 10, kapal lain mulai mendekati lokasi. Para korban kemudian mendapat instruksi untuk meninggalkan KMP Mutiara Sentosa II dan bertahan di laut sambil menunggu pertolongan. Saat kedaruratan terjadi, broadcast yang dilakukan oleh kru kapal, menurut saya dari komunikasi saya cukup bagus sehingga seluruh penumpang termasuk awak kapal bisa bergeser dari tempat yang tadinya berada tersebar dalam kapal, bisa menuju ke anjungan dan bisa diinstruksikan untuk memakai life vest atau life jacket secara keseluruhan.
Nakoda kapal Mutiara Sentosa II diketahui sempat melaporkan kebakaran ke pihak perusahaan. Tetapi setelah memberi laporan awal, komunikasi terputus dan nakoda tak dapat dihubungi kembali. Kantor SAR Surabaya menerima laporan insiden sekitar jam 8:30 pagi dari petugas siaga Syah Bandar Tanjung Perak. Selang semenit kemudian PT Atosim Lampung Pelayaran menghubungi petugas SAR Surabaya dan memberitahu soal kebakaran kapal. Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh potensi SAR yang ada di lokasi kejadian, karena pada saat ada kejadian mungkin dengan tindakan yang dilakukan oleh kru butuh waktu kira-kira jam 08.25 broadcast secara resmi itu baru diterima oleh Basarnas, sehingga saat itu dari Basarnas Command Center mendeklir atau membroadcast informasi kepada traffic yang ada di lokasi. Begitu juga teman-teman dari stasiun radio pelayaran juga dengan masif memberikan broadcast, sehingga kapal-kapal yang berada di lokasi bisa memberikan bantuan. Sejumlah keluarga korban masih menunggu informasi dari proses evakuasi korban. Salah satunya Ansar yang kehilangan kontak dengan anggota keluarga yang menjadi penumpang kapal. Ansar menceritakan terakhir berkomunikasi dengan korban tepat di saat kapal terbakar 2 Agustus. Korban mengabarkan suasana di kapal saat insiden terjadi. Saya cari informasi teman rekan kerja dari Makassar. Ini belum dapat artinya sama sekali atas nama Bustan Sanusi dan Napa. Komunikasi terakhir kapan Pak? Komunikasi terakhir pas kebakaran itu. Oh, masih sempat kontak? Masih sempat. Apa waktu yang disampaikan mungkin pada saat komunikasi terakhir? Waktu disampaikan itu saja minta pertolongan. Minta pertolongan, berarti sudah terbakar berarti? Ya, sudah terbakar. Keluarga korban meninggal tak kuasa menahan kesedihan. Korban berusia 39 tahun dikembalikan ke keluarga dan dimakamkan di Tulung Agung pada Senin malam. Saat kejadian, korban sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk ekspedisi menuju Makassar. Rekan korban sempat mengajak almarhum lompat ke laut saat kapal terbakar, tetapi korban tidak ikut. Ya sama-sama bareng-bareng sama saya, tapi waktu lompat ke air saya duluan, beliaunya saya ajak, cuma mengganggu aja. Yuk saya bilangin, Mas ayo nanti aja. Terus saya inisiatif, Mas saya turun duluan, beliaunya cuma senyum sambil mengangguk. Terus saya lompat itu, Bang. Itu sudah pakai pelampung atau? Semuanya sudah pakai pelampung. Api sudah mulai menjalar ke depan, Mas. Saya sudah merasakan panas soalnya. Sudah merasakan panas, lantai saat itu sudah panas. Tak kuasa menahan kesedihan, keluarga dan sejumlah kerabat menanti kabar Siti Fatimah, warga Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut keluarga, Siti menjemput anaknya yang baru selesai magang di luar negeri. Keluarga baru tahu Siti dan anaknya jadi penumpang KM Mutiara Sentosa II yang terbakar setelah melihat siaran langsung di media sosial. Keluarga masih menunggu kabar dan evakuasi dan berharap korban ditemukan selamat. Dia jemput anaknya, Pak. Dia kan anaknya turun dari Jakarta, dia kan dari Thailand. Anaknya dia jemput di Jakarta, lalu ada kukirimkan ke Surabaya. Dari nomornya bapaknya di Surabaya. Lalu mendengar berita kebakaran di sini, dia naik kapal Mediano Surabaya. Waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Tidak tahu berenang. Pencarian korban kapal Mutiara Sentosa II yang terbakar pada Minggu 2 Agustus masih terus dilakukan. Penyisiran lokasi kejadian dilakukan dari laut dan udara. Tim gabungan Polairut Polda Jawa Timur dan Basarnas memperluas area pencarian korban.
Petugas mengerahkan 4 kapal dan 1 helikopter untuk menyisir perairan hingga radius 10 mil dari lokasi kebakaran. Kapal perang KRI Nala dari Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut membantu evakuasi 32 penumpang KMP Mutiara Sentosa II. 30 korban selamat dibawa ke dermaga ujung Koarmada 2 Surabaya untuk selanjutnya dibawa ke posko terpadu di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara untuk pendataan. Sementara 2 korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Wakil Menteri Perhubungan menyatakan Selasa sore operasi pencarian korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II resmi ditutup. Pencarian ditutup karena jumlah korban yang dievakuasi sudah sesuai dengan manifest yang terdaftar di perusahaan. Wamenhub juga memastikan penyebab kebakaran kapal diinvestigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Di tengah perjuangan antara hidup dan mati, penumpang dan kru kapal Mutiara Sentosa II menyimpan asa ditemukan dan dievakuasi. Perkembangan terakhir, 238 orang sudah dievakuasi dari perairan Madura. 62 korban diantaranya sempat dievakuasi di Pulau Masa Lembu sebelum dibawa ke Surabaya. Sementara 5 orang ditemukan meninggal dunia. Dengan insiden ini diharapkan ke depannya ada perbaikan tata kelola transportasi laut. Tetaplah bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi pelatih John Hertman meminta maaf usai timnas takluk 0-3 dari Vietnam. Hertman optimistis timnas bisa meraih kemenangan saat melawan Singapura.